Sebelumnya, saudara, saat berdiskusi dengan jurnalis, pengamat, dan pakar di Hambalang, Jawa Barat, pekan lalu, Presiden Prabowo sempat menjelaskan soal opsi WFH sebagai solusi untuk menurunkan konsumsi BBM, seperti yang telah dilakukan di sejumlah negara. Menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya semua upaya kita pelajari, ya kan? Pertama, kita harus turunkan konsumsi. Ya, kita bisa turunkan konsumsi. Saya lihat negara-negara lain, umpamanya lagi mikir hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Filipina, Pakistan sudah. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada Vicon, ada banyak teknologi. Kebijakan kerja dari rumah atau work from home atau WFH telah diputuskan pemerintah dan akan segera diumumkan ke publik. Purbaya menegaskan pengumuman itu akan disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Purbaya bilang target pemerintah menekan konsumsi bahan bakar BBM hingga 20% melalui kebijakan WFH. Terdapat perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi meski belum bersifat pasti. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah tengah mengkaji kebijakan skema work from home 1 hari dalam 5 hari kerja. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional fiskal di tengah dinamika global termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Dan yang sangat baik, kami akan menyampaikan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan nanti ditambah dengan kebijakan energi. Yang pertama, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien, yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN atau sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home. Di tengah dinamika global, pemerintah menerbitkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi. Salah satunya adalah soal work from home yang diharapkan menjadi langkah adaptif dan preventif yang mampu menghemat anggaran triliunan rupiah. Arif Setiawan, jabatan perencana ahli pertama dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin. Pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan Flexibility of Working Location atau FWL yang mewajibkan ASN di berbagai instansi pusat dan daerah untuk bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Tujuan utamanya yaitu sebagai transformasi budaya kerja menuju sistem berbasis output, bukan hanya sekedar kehadiran fisik. Pada Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2026 tentang penyesuaian pola kerja ASN. Saya Nisa Febrianti Nurul Fitri, analis kebijakan ahli pertama dari Balitbang Kabupaten Merangin. Kebebasan kini mewujud dalam efisiensi, bukan lagi tentang berapa lama kita duduk di belakang meja, tapi seberapa besar manfaat yang kita beri untuk sesama.
Melalui layar dan koneksi, ASN kini bekerja lebih tangkas, menembus jarak, menghemat energi, namun tetap menjaga integritas yang tergoyahkan. Masalah utamanya bukan pada lokasi kerjanya, melainkan pada kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan pergeseran pola pikir. Kemudian, untuk dampak positif dari WFH ini, yaitu anggaran kantor seperti listrik, air, dan ATK, dan pengurangan kemacetan. Lalu, mengingat ASN bekerja dari rumah, pemerintah wajib menyiapkan Virtual Private Network atau VPN khusus instansi untuk mencegah kebocoran data negara. masa depan Indonesia ada di ujung jari kita. Jarak mungkin memisahkan raga, tapi semangat kita tetap satu frekuensi. Bekerja di rumah adalah cara kita membuktikan bahwa dedikasi tidak mengenal batas ruang. Mari kita tulis babak baru birokrasi ini dengan tinta emas prestasi. Karena bagi seorang abdi negara, dimanapun kita berada, setiap tarikan nafas kita adalah untuk kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Teruslah mengabdi, teruslah menginspirasi. Indonesia ada di tangan kita, para ASN. Lihatlah keluar jendela. Ketika ribuan dari kita mengurangi mobilitas, langit bernapas lebih lega. Jalanan tidak lagi sesak oleh ego yang terburu-buru. Anggaran negara kita dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermakna daripada sekedar operasional gedung. Inilah efisiensi yang sesungguhnya. ASN yang lebih bahagia, keluarga yang lebih harmonis, dan pelayanan publik yang lebih tangkas. Kita tidak menunggu bola, kita menjemputnya lewat inovasi digital. Isu WFH ini adalah ujian nyata bagi nilai adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan meskipun tanpa pengawasan fisik atau langsung.